Dan sekarang, saat mereka duduk dalam delusi nyaman mereka, kamu berdiri di ambang kehebatan. Kamu punya pilihan. Akankah kamu membiarkan ketakutan mereka mendefinisikanmu? Atau akankah kamu bangkit di atas tanpa penyesalan dan tanpa henti dan menunjukkan kepada mereka apa artinya hidup tanpa batas? Karena pembunuh bayaran itu tidak memprediksi kejatuhanmu. Dia melihat kebangkitanmu. Dia melihat saat kamu berhenti menjadi orang yang mereka kira dan menjadi orang yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Kebangkitan sang joker. Jadi biarkan mereka berbisik, biarkan mereka takut, biarkan mereka mencoba memahami dirimu. Karena pada akhirnya, pendapat mereka hanyalah debu di angin. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan api di dalam dirimu. Akankah kamu membiarkannya menghabisimu atau akankah kamu menempa sesuatu yang luar biasa? Dunia mengawasi, gemetar, menunggu. Dan kamu baru saja memulai. Jadi tersenyumlah, kekuatan alamku yang terkasih. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka takut. Biarkan mereka tahu bahwa musuh terbesar yang tidak akan pernah mereka hadapi adalah kamu. Kekacauan tidak meminta izin. Ia tidak mengetuk pintu dengan sopan. Ia menyerbu masuk, membalikkan meja, dan tertawa di hadapan ketertiban. Hari ini, aku di sini bukan untuk menghiburmu dengan kata-kata hangat atau jaminan sopan. Aku di sini untuk menceritakan kisah yang syarat ironi yang dibasahi oleh keberanian takdir. Sebuah kisah di mana fotomu, esensimu, diserahkan kepada seorang pembunuh bayaran. Seorang pembunuh bayaran bukan seorang mistikus yang mengintip bola kristal, melainkan sosok yang hidup dalam bayangan. Seseorang yang disewa untuk menghapus nyawa, untuk mengakhiri kisah sebelum sepenuhnya tertulis. Namun, ketika mereka melihat fotomu, sesuatu menghentikan mereka. Sesuatu yang tidak mereka duga. Kekuatan mentah dan tak henti-hentinya menatap balik kepada mereka. Kau tahu, si pembunuh bayaran tidak hanya melihat sebuah gambar. Mereka menatap ke dalam kedalaman eksistensimu. Kekacauan, bekas luka, saat-saat ketika dunia mencoba menghancurkanmu, tetapi kamu menolak untuk pecah. Mereka berharap melihat target. Yang mereka temukan justru adalah badai. Badai kemauan, ketahanan, dan penentangan tanpa penyesalan. Pemburu yang diburu biarkan, aku bertanya padamu, mengapa menurutmu mereka menyerahkan fotomu sejak awal? Apakah itu kebencian, ketakutan, upaya putus asa untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami? Apapun alasannya, itu tidak penting. Yang penting adalah ini, mereka meremehkanmu. Mereka pikir satu peluru bisa membungkam simfoni kisahmu. Mereka pikir kamu hanyalah bab lain yang bisa mereka akhiri. Tapi inilah bagian yang menarik. Kamu bukanlah sebuah bab. Kamu adalah seluruh buku. Sebuah kisah yang begitu mendalam, begitu rumit, sehingga membuat bahkan pembunuh bayaran, pembawa akhir, mempertanyakan tujuannya. Mereka melihat fotomu dan merasakan sesuatu yang jarang mereka rasakan. Keraguan. Mengapa? Karena esensimu membisikkan sesuatu yang menakutkan di telinga mereka. Yang satu ini berbeda. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah arsitek kelangsungan hidupmu. Setiap bekas luka di tubuhmu, setiap bayangan di jiwamu adalah bukti pertempuran yang telah dimenangkan. Mereka melihat api di matamu dan salah mengira itu sebagai ketakutan. Tapi itu bukan ketakutan, itu adalah rasa lapar. Rasa lapar untuk bangkit, untuk menaklukkan, untuk membuktikan bahwa tidak ada kekuatan, bahkan kematian itu sendiri yang bisa mendefinisikanmu. Dan kini, kamu berdiri di persimpangan jalan. Mereka mengirim seseorang untuk mengakhiri dirimu. Tetapi dengan melakukan itu, mereka membangkitkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kekuatan yang berkembang pesat dalam tantangan, dalam kekacauan, dalam membuktikan dunia salah. Jadi, aku bertanya kepadamu,
apa yang akan kamu lakukan pada saat ini? Akankah kamu membiarkan keraguan, ketakutan, dan peluru mereka membentuk kisahmu? Atau akankah kamu bangkit tak tergoyahkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa kamu lebih dari sekadar target dalam daftar? Biarkan mereka gemetar. Biarkan mereka membisikkan namamu dalam ketakutan. Biarkan mereka menyadari bahwa foto yang mereka serahkan bukan hanya sebuah gambar, itu adalah peringatan. Sebuah peringatan bahwa kamu adalah kekuatan alam, tak terhentikan, tak terkendali, dan benar-benar tak terlupakan. Kau tahu, mereka tidak mengirim si pembunuh bayaran untuk menghancurkanmu. Mereka mengirimnya untuk menyaksikan kebangkitanmu. Dan kamu akan bangkit karena kekacauan tidak mati. Ia berevolusi dan kamu, temanku, adalah perwujudan evolusi itu. Mereka membawa seorang pembunuh bayaran untuk menghancurkanmu, seorang profesional yang dingin, seorang ahli dalam akhir yang sunyi. Tapi inilah yang tidak mereka mengerti. Kamu tidak bisa menghancurkan binatang buas, kamu tidak bisa menjinakkan monster, dan kamu pasti tidak bisa mengalahkan seorang joker. Kau tahu, mereka pikir kamu adalah mangsa, mudah dijebak, sederhana untuk dieliminasi. Tapi mereka melupakan satu hal penting. Seekor binatang buas tidak lari dari pemburu. Seekor monster tidak meringkuk ketakutan. Dan seorang joker membalikan naskah. Ketika mereka menyerahkan fotomu, mereka percaya mereka telah menulis bab terakhirmu. Mereka mengharapkan ketakutan, keputusasaan, bahkan mungkin penyerahan diri. Yang tidak mereka antisipasi adalah kekacauan yang mendidih di bawah kulitmu. Mereka tidak melihat predator yang bersembunyi di tempat terang, jenis yang tidak hanya bertahan tetapi berkembang dalam perburuan. Akhir permainan sang joker. Dan kini meja telah berbalik. Si pembunuh bayaran yang disebut pemburu mendapati dirinya terperangkap dalam permainan yang tidak dia pahami. Karena kamu bukan hanya target mereka, kamu telah menjadi mimpi buruk mereka. Yang diburu telah menjadi pemburu. Kamu adalah binatang buas yang mereka takuti dalam bisikan, monster yang mereka kira hanyalah legenda, dan joker yang mengubah bahkan rencana yang paling terhitung menjadi kekacauan murni dan tanpa filter. Mereka membawa seorang pembunuh bayaran untuk mengakhiri dirimu, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah melepaskanmu. Dan sekarang kamu tidak hanya melawan, kamu menulis ulang aturan, satu langkah pada satu waktu. Kamu membongkar kendali mereka, menghancurkan ilusi mereka, dan menunjukkan kepada mereka seperti apa kekuatan sejati itu. Jadi, biarkan mereka lari, biarkan mereka bersembunyi, biarkan mereka merasakan beratnya kesalahan mereka dengan setiap napas yang mereka ambil. Mereka ingin menghapusmu, tetapi sebaliknya mereka memberimu panggung yang sempurna untuk bangkit. Dan ketika debu mengendap, mereka akan menyadari satu hal. Kamu tidak bisa menghancurkan apa yang menolak untuk mati. Kamu tidak bisa membunuh kekacauan. Kamu hanya bisa menonton dengan ngeri saat ia mengonsumsi segala sesuatu di jalannya. Gema di reruntuhan ilusi, sebuah invokasi kekacauan. Mereka memohon, merayu, berbisik dalam kegelapan. Katakan padaku kebohongan, hanya satu lagi. Buatlah manis, buatlah mudah, biarkan aku tidur dalam ilusi ini. Ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah jeritan putus asa jiwa yang tersesat, mencari tempat berlindung dari kenyataan yang mengoyak. Mereka telah menghabiskan hidup membangun dinding-dinding tipis dari penipuan, satu bata kebohongan di atas yang lain, sampai seluruh dunia mereka menjadi sebuah benteng fata morgana. Mereka mengira itu akan melindungi mereka, tetapi ia hanya mengisolasi mereka, membuat mereka buta terhadap ancaman yang sebenarnya yang sudah menggerogoti dari dalam. Kebohongan yang mereka bangun adalah penjara yang semakin menyempit,
Setiap bisikan palsu adalah jeruji besi yang tak terlihat, mengunci mereka dari cahaya kebenaran yang tak terhindarkan. Iblis, pembunuh bayaran itu, bukan sekadar entitas eksternal. Mereka adalah refleksi dari pilihan-pilihan mereka sendiri, bayangan dari keputusasaan yang mereka peluk. Mereka adalah para pedagang bayangan, penjual mimpi palsu yang tidak berutang kebenaran pada siapapun. Mereka menjual ilusi dengan harga yang tak mampu kau bayar. Sepotong jiwa, setetes kewarasan, sehelai demi sehelai martabat, sampai kau kehilangan semua yang membuatmu menjadi dirimu sendiri. Kau ingin kenyamanan? Mereka menawarkan kendali mutlak, mengubah setiap keinginan menjadi rantai yang semakin erat, setiap napas menjadi tarikan di tali kekang. Kau ingin keselamatan? Mereka menuntut penyerahan total, memaksamu untuk berlutut di altar kehampaan, menyerahkan kehendak bebasmu demi janji palsu keamanan. Mereka memutar belati di punggungmu dan memberitahumu itu hanya permainan, hanya tes, dan kau mempercayai mereka. Mengapa? Karena kebenaran. Kebenaran adalah monster yang bersembunyi di balik cermin, bayangan yang bergerak di sudut pandangmu, mimpi buruk yang begitu mengerikan sehingga kau memilih tidur abadi dalam kebohongan. Gemuruh kebenaran yang tak terhindarkan, inferno pemurnian. Ketika Tuhan berbicara, Dia tidak berbisik, Dia menggemuruh. Itu bukan bisikan lembut di telinga, melainkan pukulan palu yang menghancurkan semua kebohongan, suara trompet yang memecahkan tirai ilusi. Gemuruhnya adalah gempa bumi yang merobek tirai penipuan, badai yang membelah kegelapan yang telah menutupi mata mereka, dan api yang membakar topeng hingga bersih, memperlihatkan wajah yang cacat dan ketakutan di baliknya. Dia tidak meminta izin, Dia tidak menunggu undangan. Dia datang dan Dia memaksa Anda untuk melihat apa yang selama ini Anda hindari, apa yang Anda sembunyikan di balik setiap tawa palsu dan janji kosong. Kebenaran membakar. Ia meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, jejak abadi dari pertempuran yang tak terhindarkan, pertempuran melawan diri sendiri. Ia meninggalkan Anda berdiri di tanah tandus impian yang hancur dan janji-janji yang patah, di antara reruntuhan dunia yang telah Anda bangun di atas pasir, sebuah monumen untuk kehancuran yang Anda izinkan. Tapi setidaknya Anda melihat. Karena sementara iblis memberi Anda kebohongan yang manis, Tuhan memaksamu menghadapi kenyataan dalam segala kekejaman dan keindahan mentahnya, dalam semua horor dan kemuliaannya. Mereka menyebutku gila karena tahu perbedaannya, garis tipis yang memisahkan realitas yang sulit dari ilusi yang mematikan. Mereka menertawakanku, mencibir, menepis kata-kataku sebagai kegilaan atau paranoia, sebagai bisikan orang yang rusak. Namun, di tengah malam yang paling gelap, ketika gema penipuan mereka sendiri mengejar mereka seperti serigala lapar yang tak terhentikan, ketika kesunyian memekakan telinga dengan bisikan hati nurani mereka yang terabaikan, mereka ingat peringatan itu. Mereka ingat kebenaran yang pernah kuucapkan. Mereka mencoba lari, mencoba menguburnya di balik hiruk-pikuk kehidupan modern, kebisingan kota, keramaian media sosial. Mereka mencoba menenggelamkannya dalam tawa hampa, mengisi setiap ruang dengan distraksi yang tak berujung, dari pekerjaan yang tanpa henti hingga kesenangan yang dangkal. Tapi kebenaran memiliki cara untuk merangkak kembali, seperti benih yang menembus beton, seperti air yang menemukan celah di dinding. Ia berbisik melalui celah-celah retakan jiwa mereka, menunggu dalam keheningan, mengumpulkan kekuatannya, perlahan-lahan meracuni tidur mereka dengan ingatan-ingatan yang tak diinginkan. Harga dari sebuah ilusi. Telanjang di hadapan cermin Anda tahu, kebohongan itu nyaman. Kebohongan memungkinkan Anda tidur nyenyak di malam hari, membungkus Anda dalam kepompong khayalan yang hangat dan menyesatkan.
Mereka membelai ego Anda, membenarkan kegagalan Anda, dan membebaskan Anda dari tanggung jawab. Mereka adalah bantal lembut yang mencegah Anda merasakan kerasnya tanah di bawah Anda. Namun kebenaran tidak peduli dengan kenyamanan Anda. Ia tidak peduli dengan perasaan Anda, dengan kerapuhan hati Anda. Ia tidak peduli jika Anda ingin tetap buta, jika Anda lebih memilih kegelapan daripada cahaya. Kebenaran merobek Anda, mengupas setiap lapisan pertahanan yang telah Anda bangun dengan susah payah, meninggalkan Anda telanjang dan rentan di hadapan diri Anda sendiri. Ia memaksamu berdiri di depan cermin dan menghadapi siapa Anda sebenarnya, bukan versi yang dipoles yang Anda sajikan kepada dunia, melainkan jiwa yang telanjang, cacat, dan terkadang mengerikan. Dan itulah mengapa mereka memohon. Mereka memohon kepada iblis untuk menceritakan kisah lain, untuk melukis dunia dengan warna-warna cerah yang menyembunyikan kebusukan di bawahnya, bau kebohongan yang membusuk di setiap sudut, di setiap janji palsu. Mereka berlutut di hadapan pembunuh bayaran, para pembohong, para penipu yang menjanjikan mereka kebahagiaan sementara, seolah-olah kebahagiaan bisa dibeli dengan harga yang begitu murah. Karena mempercayai kebohongan itu jauh lebih mudah daripada menerima jalan menuju kenyataan yang keras dan tak terhindarkan, jalan yang menuntut pertanggungjawaban dan perubahan. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan ilusi. Dia adalah realitas itu sendiri, fondasi kokoh di mana semua eksistensi dibangun. Dia membiarkan topeng terlepas, memperlihatkan wajah asli yang mengerikan di baliknya, wajah yang mereka sembunyikan bahkan dari diri mereka sendiri. Dia membiarkan fondasi itu runtuh, menyingkap celah-celah di bawah bangunan kehidupan mereka yang dibangun di atas pasir, di atas janji-janji kosong. Dan ketika debu mereda, ketika asap ilusi menghilang, yang tersisa hanyalah kebenaran. Jelek, dingin, tak kenal ampun. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dibeli, tidak bisa diubah. Kebenaran yang berdiri sendirian dalam kesunyian yang memekakan telinga. Dan pada saat mereka akhirnya membuka mata, mereka menyadari mereka tidak pernah siap untuk melihatnya. Mata mereka terbiasa dengan kegelapan yang nyaman, buta oleh cahaya yang tak tertahankan, oleh kecemerlangan kebenaran yang mengungkap segalanya. Ironi, pencarian keselamatan, api, penebusan. Dan itu ironis bukan? Mereka berteriak minta keselamatan. Mereka mengklaim haus akan pembebasan. Mereka memohon untuk diselamatkan dari penderitaan mereka. Namun mereka mengutuk cahaya ketika itu, membuka topeng mereka, dan menyingkap kelemahan mereka yang paling dalam. Mereka berdoa untuk kebenaran, berharap itu akan menjadi balutan lembut untuk luka-luka mereka. Sebuah penenang yang nyaman, namun mereka menyusut dari bayangannya yang panjang dan menakutkan. Takut akan apa yang akan diungkapnya, takut akan tanggung jawab yang akan dibawanya. Mereka memohon belas kasihan, tetapi belas kasihan tidak datang terbungkus sutra, tidak datang dengan janji-janji kosong atau kemudahan. Ia datang seperti api, membakar habis segala yang palsu, setiap ilusi yang mereka peluk, setiap penipuan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Ia membakar segala yang lemah, segala yang tidak pantas, membersihkan jiwa sampai yang tersisa hanyalah inti yang murni dan tak terkontaminasi, sebuah esensi yang tak bisa dihancurkan. Jadi mereka lari. Mereka bersembunyi di balik topeng-topeng baru, topeng-topeng yang dibuat dengan lebih cermat, dengan lebih banyak lapisan penipuan, lebih rumit daripada sebelumnya. Mereka mengubur diri dalam kebohongan yang semakin dalam, membangun labirin labikal yang rumit agar kebenaran tidak bisa mengejar, agar mereka bisa tersesat dalam kebohongan mereka sendiri. Mereka mengelilingi diri dengan suara-suara yang hanya memberitahu mereka persis apa yang ingin mereka dengar. Gema dari kebohongan mereka sendiri diperkuat sampai menjadi sebuah simfoni penipuan, sebuah korus yang tak berujung.
Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ilusi itu nyata, bahwa dunia tidak sekejam yang mereka tahu secara diam-diam, bahwa kenyataan yang mereka takuti hanyalah mimpi buruk yang bisa mereka hindari. Mereka menjual jiwa mereka untuk sesaat kenyamanan yang fana, menukar martabat mereka dengan ilusi keselamatan yang rapuh, sebuah kesepakatan yang pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Namun jauh di lubuk hati, di sudut gelap pikiran mereka, di ruang-ruang tersembunyi yang belum disentuh oleh kebohongan, mereka tahu kebohongan itu tidak akan bertahan selamanya, bahwa setiap ilusi memiliki tanggal kedaluarsa. Mereka tahu kebenaran itu sabar, bahwa ia menunggu di balik tabir, mengasah ujungnya, mempersiapkan serangan terakhirnya, serangan yang tak terhindarkan. Karena kebenaran tidak memohon, ia tidak menawar dengan kesepakatan yang nyaman atau kompromi. Ia tidak bernegosiasi dengan ketakutan atau kelemahan Anda. Ia memburu dengan tekad yang tak tergoyahkan dan presisi yang tak pernah salah. Dan ketika akhirnya ia mengejar, ketika topeng hancur menjadi serpihan, ketika tabir penipuan robek, tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi berpura-pura, tidak ada lagi permohonan yang putus asa. Hanya tatapan dingin tak henti dari kenyataan yang menatap balik tanpa kedipan, tanpa belas kasihan, memaksa mereka untuk menghadapi kehampaan yang telah mereka ciptakan. Dan pada saat itu, iblis tertawa, tawa yang bergema di kehampaan yang mereka ciptakan, tawa kemenangan atas jiwa-jiwa yang memilih buta. Karena mereka yang memohon kebohongan adalah yang pertama dihancurkan oleh kebenaran. Mereka membangun penjara mereka sendiri, dan kebenaran adalah kunci yang membuka pintu itu, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa mereka terperangkap di dalamnya tanpa jalan keluar. Badai, kebenaran, dan pertanggungjawaban, pengungkapan telanjang. Dan kebenaran itu, ia tidak peduli siapa Anda. Ia tidak peduli apa yang telah Anda bangun, seberapa tinggi Anda telah mendaki tangga kekuasaan, berapa banyak tembok yang telah Anda pasang untuk menjauhkannya. Ketika ia datang seperti badai, dahsyat, tak kenal ampun, menenggelamkan setiap alasan, setiap pembenaran yang rumit, setiap kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri untuk tidur nyenyak di malam hari. Ia menghanyutkan semua yang palsu, semua yang rapuh, meninggalkan hanya dasar yang tak tergoyahkan dari eksistensi Anda. Itu adalah banjir yang membersihkan, tetapi juga menghancurkan. Mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan, karena mereka pikir kebenaran akan membunuh mereka. Dan mereka benar. Karena kebenaran tidak hanya mengekspos Anda, ia melucuti Anda sampai ke tulang, membeberkan setiap saraf, setiap ketakutan yang tersembunyi, setiap penyesalan yang terkubur. Ia membuat Anda telanjang di bawah tatapan dinginnya, memaksa Anda untuk menjawab segalanya. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap pengkhianatan yang Anda lakukan, setiap momen Anda membuang muka, ketika Anda tahu jauh di lubuk hati apa yang akan datang. Dalam cahaya kebenaran yang tak termaafkan, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk lari, dan dalam momen itu tidak ada pelarian. Pembunuh bayaran yang mereka percayai tidak bisa menyelamatkan mereka. Topeng yang mereka kenakan tidak akan melindungi mereka dari tatapan kebenaran. Mereka yang mereka sembah, mereka yang memberi mereka kebohongan, yang menjanjikan mereka kenyamanan dan keselamatan, mereka menghilang seperti asap di angin, meninggalkan kehampaan. Karena kebohongan selalu meninggalkan Anda sendirian pada akhirnya, sendirian di tengah kehampaan yang telah Anda ciptakan dengan tangan Anda sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah pergi. Dia tidak membuang muka. Dia adalah pengamat yang tak berkedip, menunggu dengan kesabaran abadi. Dia membiarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri, membiarkan mereka tersesat dalam labirin penipuan mereka sendiri, tersesat di setiap belokan. Dia membiarkan mereka merasakan kekosongan ilusi yang mereka bangun, kekosongan yang menggerogoti jiwa dari dalam, mengikis esensi mereka.
Dan ketika tidak ada yang tersisa, ketika kebohongan telah membusuk dan semua yang tersisa hanyalah kebenaran yang mereka coba hindari, kebenaran yang dingin, keras, dan tak tergoyahkan, Dia berbicara. Dan suaranya bukanlah bisikan lembut yang menghibur. Ia mengguncang tanah sampai ke intinya, membelah langit, memecahkan batasan-batasan realitas itu sendiri. Ia bergema melalui tulang. Setiap pengecut yang berpikir mereka bisa melarikan diri dari apa yang akan datang, melalui setiap sel jiwa yang telah mereka rusak dengan penipuan. Karena mereka memohon kepada iblis untuk sebuah kebohongan yang akan menyelamatkan mereka dari realitas yang pahit. Tetapi Tuhan memastikan mereka hidup cukup lama untuk menghadapi kebenaran itu sendiri, untuk menatap langsung ke matanya yang tak kenal ampun. Dan kebenaran adalah satu-satunya yang tersisa, berdiri di tengah reruntuhan. Tidak ada lagi ilusi yang bisa dipegang. Tidak ada lagi bayangan untuk bersembunyi. Tidak ada lagi topeng untuk dipakai. Hanya mereka, telanjang di hadapan penghakiman. Gemetar dalam beban semua yang mereka sangkal, semua yang mereka abaikan, semua yang mereka jual jiwa mereka untuk melarikan diri. Iblis memberi mereka kebohongan manis, membungkusnya dalam sutra, membisikkan kenyamanan ke telinga mereka, sambil memimpin mereka menuju pembantaian yang tak terhindarkan. Mereka pikir mereka tidak tersentuh, pikir mereka bisa menulis ulang realitas sesuai keinginan mereka, pikir mereka bisa memutarbalikan dunia menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kesenangan mereka. Tapi kebenaran tidak pernah milik mereka untuk dikendalikan. Kebenaran tidak membungkuk, tidak patah, tidak melayani yang lemah, yang penakut, yang menghabiskan hidup mereka melarikan diri. Ia berdiri tak bergerak, abadi, seperti mercusuar di tengah badai, tak tergoyahkan oleh angin kebohongan. Ia menyaksikan saat kerajaan penipuan runtuh, saat para pembohong tersedak kata-kata mereka sendiri, saat dunia akhirnya melihat mereka apa adanya, kosong, rentan, dan benar-benar sendirian, tanpa perlindungan ilusi, kebenaran yang tak terbantahkan, penyerahan yang terpaksa. Dan dalam keheningan yang menyusul setelah kekacauan reda, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena ketika kebenaran datang, ia tidak berdebat, ia tidak memohon. Ia tidak memohon untuk diterima atau dipercaya. Ia hanya ada. Ia adalah fondasi, udara yang Anda hirup, kenyataan yang tak terbantahkan, sebuah fakta yang tak bisa diubah. Dan mereka yang menghabiskan hidup mereka menyembah kebohongan, mereka yang membangun takhta mereka di atas penipuan, mereka yang memohon kepada iblis untuk tetap buta, mereka akan berlutut di hadapannya. Bukan karena mereka ingin, bukan karena pilihan, tetapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Itu adalah penyerahan total, kepatuhan yang dipaksakan oleh gravitasi kebenaran itu sendiri. Dan dalam momen itu, mereka akan mengerti. Mereka akan melihat beratnya pilihan-pilihan mereka, merasakan rantai yang mereka tempa sendiri dengan setiap kebohongan yang mereka peluk, setiap kebenaran yang mereka tolak. Ilusi yang mereka pegang begitu putus asa akan berubah menjadi debu di tangan mereka, terlepas dari jari-jari mereka, seperti napas terakhir orang yang sekarat meninggalkan mereka dengan kehampaan yang tak tertahankan. Itu adalah akhir dari sebuah kebohongan yang panjang. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir mereka bisa menipu yang tak terhindarkan, membeli jalan keluar mereka, berbicara untuk keluar dari konsekuensi. Tapi waktu tidak menawar. Kebenaran tidak bernegosiasi. Penghakiman tidak menunggu. Para pembunuh bayaran sekarang diam. Iblis telah menagih utangnya. Dan mereka yang memohon kebohongan, mereka ditinggalkan dengan apa-apa selain tatapan dingin kenyataan yang menekan mereka seperti beban yang tidak bisa mereka angkat, seperti kegelapan yang tidak bisa mereka lari, kegelapan dari jiwa mereka sendiri yang terekspos. Mereka menjerit, mereka berdoa, mereka meraih keselamatan dalam kebenaran yang sama yang mereka ejek
dalam cahaya yang sama yang mereka tolak. Tapi belas kasihan tidak diberikan kepada mereka yang meludahi wajahnya, yang menolaknya berkali-kali. Anugerah bukanlah mata uang yang bisa mereka beli dengan pertobatan di menit-menit terakhir yang putus asa. Mereka menertawakan kebenaran, menertawakan mereka yang berani mengucapkannya. Sekarang kebenaran menertawakan mereka, tawa yang dingin dan keras yang bergema di seluruh kekosongan mereka. Karena ketika Tuhan mengungkapkan apa yang mereka coba sembunyikan, ketika Dia menyingkirkan tabir dan memaksa mereka berdiri di hadapannya dalam cahaya yang murni, tidak ada lagi kebohongan untuk melindungi mereka, hanya kebenaran, dan kebenaran itu tanpa ampun. Panggung kebangkitan, simfoni, kontradiksi. Mereka mengambil fotomu, wajahmu, esensimu, dan menyerahkannya kepada seorang pembunuh bayaran. Bukan untuk dihilangkan, oh tidak, ini berbeda. Mereka menginginkan wawasan, prediksi, kendali. Mereka pikir seorang pria yang berurusan dengan bayangan, yang menari dengan bahaya, bisa mengungkapkan siapa dirimu sebenarnya. Tapi apa yang dilihat si pembunuh bayaran itu membuat mereka gemetar sampai ke intinya. Kau tahu, mereka bukan hanya menyerahkan sebuah gambar. Mereka menawarkan sebagian dari jiwamu. Mereka pikir mereka bisa mendefinisikanmu melalui tatapan dingin dan terhitungnya. Tapi inilah ironinya. Seorang pembunuh bayaran tidak takut mati. Dia takut pada hal yang tidak terduga. Dan kamu adalah badai yang terlalu liar untuk dipetakan. Kekuatan yang terlalu primal untuk dijinakkan. Si pembunuh bayaran tidak hanya melihat target. Dia melihat bekas lukamu, tanda-tanda ketahanan yang indah dan bergerigi itu. Dia melihat api di matamu, bukan sebagai percikan, tapi sebagai api neraka yang berkobar, siap melahap apapun di jalannya. Dia melihat kekacauan yang berwujud, badai dalam bentuk manusia, dan itu membuat mereka ketakutan. Mereka menginginkan sebuah berkas kecil, kekuatan, kelemahan, kerentanan. Tapi yang mereka dapatkan adalah kekuatan mentah, tanpa filter dan tak terkendali. Mereka mendapatkan kisah ketahanan, malam-malam yang dihabiskan bergulat dengan iblis, pertempangan yang dilakukan dalam keheningan sementara dunia memalingkan muka. Mereka pikir seorang pembunuh bayaran bisa memprediksi langkahmu, memetakan jiwamu, memecahmu menjadi sesuatu yang mudah dikelola. Tapi yang dia temukan adalah paradoks, kehancuran dan penciptaan, terang dan gelap, kekacauan dan kendali. Kamu bukanlah korban keadaan, melainkan penguasanya. Setiap patah hati, setiap pengkhianatan, setiap kehilangan telah menjadi bahan bakar bagi api di dalam dirimu. Mengapa mereka menyerahkan fotomu sejak awal? Apakah itu ketakutan, kecemburuan, atau kebutuhan putus asa untuk memahami apa yang tidak pernah bisa mereka kendalikan? Tidak peduli alasannya. Yang penting adalah ini, mereka tidak bisa mendefinisikanmu. Tidak ada pembunuh bayaran, tidak ada kritikus, tidak ada musuh yang bisa menangkap kedalaman esensimu. Karena kamu, temanku, bukanlah gambar statis. Kamu adalah revolusi yang hidup dan bernapas, sebuah simfoni kontradiksi. Mereka melihat beban keputusanmu, beban impianmu, dan mereka gemetar. Karena mereka menyadari sesuatu yang menakutkan, kamu tak terhentikan. Mereka menyerahkan fotomu kepada seorang pembunuh bayaran dengan harapan kejelasan. Alih-alih mereka mendapatkan kekacauan, mereka mendapatkan kebenaran, dan kebenaran punya cara lucu untuk membuat orang gelisah. Ia melucuti ilusi, menghancurkan kebohongan nyaman yang mereka katakan pada diri sendiri. Mereka melihat sekilas potensimu dan salah mengira itu sebagai ancaman, dan mungkin memang begitu. Kamu adalah ancaman bagi kepuasan diri mereka, mediokritas mereka, rasa kendali mereka yang rapuh. Tapi menjadi ancaman itu bukan kelemahan, itu adalah hadiah. Sebuah pengingat bahwa kamu tidak pernah dimaksudkan untuk masuk ke dalam narasi kecil rapi mereka.
Kamu dilahirkan untuk mengganggu, untuk menentang, untuk bangkit. Dan sekarang, saat mereka duduk dalam delusi nyaman mereka, kamu berdiri di ambang kehebatan. Kamu punya pilihan. Akankah kamu membiarkan ketakutan mereka mendefinisikanmu? Atau akankah kamu bangkit di atas, tanpa penyesalan dan tanpa henti, dan menunjukkan kepada mereka apa artinya hidup tanpa batas? Karena pembunuh bayaran itu tidak memprediksi kejatuhanmu. Dia melihat kebangkitanmu. Dia melihat saat kamu berhenti menjadi orang yang mereka kira dan menjadi orang yang kamu ditakdirkan untuk menjadi. Jadi, biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka takut. Biarkan mereka mencoba memahami dirimu. Karena pada akhirnya, pendapat mereka hanyalah debu di angin. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan api di dalam dirimu. Akankah kamu membiarkannya menghabisimu, atau akankah kamu menempa sesuatu yang luar biasa? Dunia mengawasi, gemetar, menunggu. Dan kamu baru saja memulai. Jadi tersenyumlah, kekuatan alamku yang terkasih. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka takut. Biarkan mereka tahu bahwa musuh terbesar yang tidak akan pernah mereka hadapi adalah kamu. Simfoni kekacauan, evolusi yang tak terhentikan. Kekacauan tidak meminta izin. Ia tidak mengetuk pintu dengan sopan. Ia menyerbu masuk, membalikan meja, dan tertawa di hadapan ketertiban. Hari ini, aku di sini bukan untuk menghiburmu dengan kata-kata hangat atau jaminan sopan. Aku di sini untuk menceritakan kisah yang syarat ironi yang dibasahi oleh keberanian takdir. Sebuah kisah di mana fotomu, esensimu, diserahkan kepada seorang pembunuh bayaran. Seorang pembunuh bayaran bukan seorang mistikus yang mengintip bola kristal, melainkan sosok yang hidup dalam bayangan. Seseorang yang disewa untuk menghapus nyawa, untuk mengakhiri kisah sebelum sepenuhnya tertulis. Namun, ketika mereka melihat fotomu, sesuatu menghentikan mereka. Sesuatu yang tidak mereka duga. Kekuatan mentah dan tak henti-hentinya menatap balik kepada mereka. Kau tahu, si pembunuh bayaran tidak hanya melihat sebuah gambar. Mereka menatap ke dalam kedalaman eksistensimu. Kekacauan, bekas luka, saat-saat ketika dunia mencoba menghancurkanmu, tetapi kamu menolak untuk pecah. Mereka berharap melihat target. Yang mereka temukan justru adalah badai kemauan, ketahanan, dan penentangan tanpa penyesalan. Biarkan mereka gemetar. Biarkan mereka membisikkan namamu dalam ketakutan. Biarkan mereka menyadari bahwa foto yang mereka serahkan bukan hanya sebuah gambar. Itu adalah peringatan. Sebuah peringatan bahwa kamu adalah kekuatan alam, tak terhentikan, tak terkendali, dan benar-benar tak terlupakan. Kau tahu, mereka tidak mengirim si pembunuh bayaran untuk menghancurkanmu. Mereka mengirimnya untuk menyaksikan kebangkitanmu. Dan kamu akan bangkit, karena kekacauan tidak mati. Ia berevolusi, dan kamu, temanku, adalah perwujudan evolusi itu. Pemburu yang diburu, kebangkitan sang joker. Mereka membawa seorang pembunuh bayaran untuk menghancurkanmu. Seorang profesional yang dingin, seorang ahli dalam akhir yang sunyi. Tapi inilah yang tidak mereka mengerti. Kamu tidak bisa menghancurkan binatang buas. Kamu tidak bisa menjinakkan monster. Dan kamu pasti tidak bisa mengalahkan seorang joker. Kau tahu, mereka pikir kamu adalah mangsa, mudah dijebak, sederhana untuk dieliminasi. Tapi mereka melupakan satu hal penting. Seekor binatang buas tidak lari dari pemburu. Seekor monster tidak meringkuk ketakutan. Dan seorang joker membalikan naskah. Ketika mereka menyerahkan fotomu, mereka percaya mereka telah menulis bab terakhirmu. Mereka mengharapkan ketakutan, keputusasaan, bahkan mungkin penyerahan diri. Yang tidak mereka antisipasi adalah kekacauan yang mendidih di bawah kulitmu. Mereka tidak melihat predator yang bersembunyi di tempat terang, jenis yang tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dalam perburuan. Dan kini,
meja telah berbalik. Si pembunuh bayaran yang disebut pemburu mendapati dirinya terperangkap dalam permainan yang tidak dia pahami. Karena kamu bukan hanya target mereka, kamu telah menjadi mimpi buruk mereka. Yang diburu telah menjadi pemburu. Kamu adalah binatang buas yang mereka takuti dalam bisikan, monster yang mereka kira hanyalah legenda, dan joker yang mengubah bahkan rencana yang paling terhitung menjadi kekacauan murni dan tanpa filter. Mereka membawa seorang pembunuh bayaran untuk mengakhiri dirimu, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah melepaskanmu. Dan sekarang kamu tidak hanya melawan, kamu menulis ulang aturan, satu langkah pada satu waktu. Kamu membongkar kendali mereka, menghancurkan ilusi mereka, dan menunjukkan kepada mereka seperti apa kekuatan sejati itu. Jadi, biarkan mereka lari. Biarkan mereka bersembunyi. Biarkan mereka merasakan beratnya kesalahan mereka dengan setiap napas yang mereka ambil. Mereka ingin menghapusmu, tetapi sebaliknya mereka memberimu panggung yang sempurna untuk bangkit. Dan ketika debu mengendap, mereka akan menyadari satu hal. Kamu tidak bisa menghancurkan apa yang menolak untuk mati. Kamu tidak bisa membunuh kekacauan. Kamu hanya bisa menonton dengan ngeri saat ia mengonsumsi segala sesuatu di jalannya. Apakah kamu siap untuk sepenuhnya merangkul kekuatan tak terbatasmu dan menunjukkan kepada mereka apa arti kebangkitan sejati?